Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua di podcast Healthy Talk kita, ngopi bareng Andi Asrin. Bismillah. Oke. Aku gimana? Bingung ya. Pak Baliut. Kenapa Pak? Kok kayak kesakitan gitu? Iya Bu, habis nge-gym ya. Oh ya, Tapi ya itu resikonya sih. saya juga sakit Pak. Oke, hari ini kita membahas tentang random. Jadi random tuh maksudnya ada beberapa pertanyaan walaupun nggak langsung di komen karena biasanya mungkin ada ya malu atau seperti apa. Jadi biasanya nanyanya langsung sama saya atau misalnya pas lagi ngobrol gitu terus timbul pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang saya belum bisa menjelaskan karena memang harus berkonsultasi dulu dengan Bapak yang satu ini, sehingga saya berjanji untuk menjelaskannya di podcast serial hari ini. Jadi sekarang adalah Q&A kalau bahasa kerennya ya. Iya. Nah, gitu dari netizen, dari subscriber kita, juga dari teman-teman kita yang nggak tahu cara subscribe gitu ya, cuman mereka setia nonton podcast kita Pak gitu. Jadi ada, jadi mereka tuh nggak login dulu gitu, like doang. Iya, jadi mereka tuh bingung, masukin dulu email, terus lewat email kan, terus baru subscribe. Jadi ternyata ada beberapa teman, termasuk teman-teman Bapak juga kayaknya tuh, dia nggak subscribe, like oke, komen oke, tapi nggak subscribe gitu, karena mungkin dia tidak tahu cara men-subscribe. Nanti dikasih tutorial ya bagaimana cara men-subscribe. Nah, mungkin minggu depan kita perlu panggil si editor kita, gantiin Mas Mas Anto, kita tanya-tanya tentang itu semua ya. Kita tanya berdua aja, habisin doa. Oke Pak, pertanyaan pertama dari teman-teman saya, netizen. Enggak susah, gampang kan, kita tadi udah ini dulu, udah diodelan dulu mana yang mau dijawab. Oke, Pak, kan kita tuh dua-duanya tuh kelihatan tuh kayaknya tiap hari nge-gym gitu. Udah enggak ya, kalau kamu ya mungkin ya, kalau saya cuma seminggu 3 kali lah maksimal, minimal. Kalau habis nge-gym sakitnya katanya gitu, terus gimana sih cara mengatasi sakitnya itu? Iya, mungkin sakit tuh di sini gitu. Kalau salah latihan atau salah gerakan mungkin cedera sakitnya. Tapi kalau emang gerakannya benar, terus istilah ada ya sakit-sakit karena kalau kita resistance training tuh serat-serat mikro di otot kita tuh banyak yang rusak, dan itu yang kita harapkan sehingga yang serat-serat mikro yang rusak itu digantikan dengan ditambah lah istilahnya ya, jadi otot kita kedepannya jadi besar gitu. Jadi itu tuh kalau yang sakit itu karena otot kita stres gitu ya? Iya, stres. Tapi oke, asal jangan seminggu gitu. Ya pengalaman kita biasanya kalau sakit itu paling lama 2 hari ya. Dan biasanya dia itu namanya DOMS gitu, jalan set muscle soreness. Dia nggak pas hari itu sakit. Iya nggak. Kecuali latihan ke hari itu langsung tremor. Dua hari mungkin baru terasa sakit. Iya. Mungkin itu mah harus dibiasain aja ya, ingat ke goalnya gitu ya, no pain no gain. Bener. Kayak kemarin hari Minggu saya latihan kaki leg ya, ada beberapa gitu, tapi nggak terlalu banyak. Memang kan lutut yang kiri agak bermasalah. Kemarin berasa banget yang kanan Pak 2 hari ini, tapi ya begitu dikasih tahu sesuatu sama Pak Andi akhirnya sakit itu alhamdulillah hilang. Dan ya yang tadinya hari ini nggak mau nge-gym gitu. Nah itu gimana sih cara mengatasi sakit supaya nggak terlalu menyiksa nih buat kita gitu? Selain ingat gerakannya harus benar, jadi nggak terlalu sakit. Terus habisnya juga intake proteinnya harus cukup. Kenapa? Untuk memperbaiki tadi serat-serat mikro otot yang rusak tuh butuh protein yang cukup gitu. Terus magnesium juga untuk merileks gitu, kalau habis latihan beban itu stres gitu ya, tubuh kita tuh, fisik kita tuh. Nah si magnesium itu merilekskan tubuh kita. Terus kalau emang ini sih antioksidan boleh, karena kan pas kita latihan mengeluarkan banyak radikal bebas juga gitu ya, itu yang bikin inflamasi. Tapi inflamasi akut. Oke. Jadi nggak berbahaya.
teknik ya. Kalau kita nge-gym marker inflamasi kita naik gitu. Jadi mungkin bisa kayak astaxanthin gitu ya, omega 3. Bukan omega 3 boleh lah itu apa ini ikan gitu ya, inflamatori gitu ya. Kayak itu aja sih. Dan apa proteinnya cukupin, terus magnesium, terus mungkin apa tadi anti radikal bebas gitu, antioksidan, terus istirahat yang cukup. Oke, jadi after kita nge-gym itu biasanya kita langsung intake protein ya, bisa dalam bentuk langsung proteinnya seperti makan gitu ya, atau misalnya konsumsi whey protein. Oke. Oh, ada sesuatu tadi. Oke, ya terus ya itu aja sih, sama diistirahatin ototnya mungkin ya. Hari ini tangan, besok tangan lagi. Kalau sakit istirahat dulu gitu ya, jadi gantian latihannya. Makanya kenapa kita harus punya schedule atau harus punya ilmunya, harus ada, harus punya apa sih namanya, harus punya rencana kalau ke gym mau latihan apa gitu ya. Yang nge-gym tuh kesalahan semula nih ya yang saya lihat. Dia ke gym semua alat dicobain, sakit banyak pulang gitu, udah gitu nggak mau udah lagi nggak ke gym lagi bu, udah bayar juga. Ya oke, jadi kalau dia nge-gym wah over gitu 3 jam 5 jam kalau bener malah nggak bakalan setengah jam juga udah berasa. 40 menit lah maksimal ya. Iya betul. Iya. Jadi kalau misalnya hari ini latihan bagian atas, besok bawah gitu ya. Diserapin. Jadi selang-seling gitu aja. Ada rest day-nya juga gitu, kita nggak ngapa-ngapain, nggak nge-gym. Kalau bapak mah rest day-nya gara-gara kuliah ya, bukan gara-gara. Bener-bener rest day gitu. Rest day. Tapi ya sih gitu. Oke, jadi teman-teman kalau nge-gym suka sakit nggak? Pertanyaannya gitu, sakit gitu. Tapi ya ada cara untuk mengatasinya. Bersepeda nggak sakit itu sakit, apalagi ditinggalin di tanjakan. Itu pengalaman mereka nih. Oke. Sakit, badminton sakit, lari juga sakit. Iya sakit, semuanya juga ada stres terhadap tubuh. Jadi deal with it lah. Yes, betul. Saya juga dulu awalnya waktu tahun lalu tuh kalau diajakin gym sakit kayak gitu, apalagi ngeliat suami pulang aduh yang sakit gitu kayak gitu takut. Tapi ternyata setelah ini malah kalau sakitnya happy. Kenapa? Oh berarti latihan kita berhasil. Sakit tentunya sakit kalau memang misalnya otot apa yang dilatih itu yang sakitnya. Kan ketika nge-gym itu banyak ada endorfin gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bad mood nge-gym itu bad moodnya hilang. Benar. Kalau lagi pengen marah-marah pergi. Kalau ada orang yang pingin dimarahinnya lewat, lempar pakai barbel. Nah itu loh. Terus kadang-kadang kalau habis nge-gym tuh kalau di akhir-akhir tuh suka keluar kata-kata yang asik gitu. Nah, jangan ya. Tapi aku suka kayak gitu om. Astagfirullah. Iya betul. Ke depannya begitu. Oke, pertanyaan kedua Pak. Pak, saya udah cukup menurut beliau ya, saya udah cukup kurus sih, maksudnya badannya maksudnya nggak ideal lah, maksudnya ya terlihat secara kasat mata kurus. Tapi perut saya nih yang gede, gimana cara ngecilinnya? Itu katanya pertanyaan nomor 2. Mungkin ya itu topi. Apa itu topi? Outside but inside mungkin ya. Hati-hati. Oke. Hati-hati. Justru cewek ya kalau kelihatan. Iya, pertanyaannya banyak dari cewek Pak. Karena banyak yang kayak gitu. Mungkin visceral ya. Harus dipastiin dulu itu lemak visceral atau subkutan. Kalau visceral mungkin ya dietnya mungkin harus benerin gitu, stresnya mungkin harus diturunin gitu, istirahatnya mungkin gitu, harus ke pola hidup sehat. Karena kan saya pernah bilang lemak visceral itu yang di bagian sentral itu ketika tunjukin Pak. Aku nggak punya lemak, sorry ya. Sombong amat sih, maksudnya daerah sentral tuh yang mana? Abdominal ya. Oke. Jadi akibat stres itu, kortisol itu membuat lemak subkutan yang ada di pinggiran itu ke tengah. Oke. Itu stres, karena stres. Jadi
di bagian, justru yang bahaya itu kan di bagian itu, tapi itu perut besar. di bagian liver, di bagian Ya karena di abnormal itu banyak pankreas, organ-organ yang vital ya. Abnormal ya. Indomie Ya mungkin dietnya benerin, tidurnya benerin, stresnya juga kurangin, baru latihan perut. Tapi enggak kalau pengalaman sih enggak perut aja sih, semua aja satu compound itu yang lebih cepat memangkas lemak. Itu kan di daerah perut itu sebenarnya bukan sit-up-nya gitu yang langsungnya, tapi yang compound deadly itu yang bikin price juga ya, karena kalau kita lagi tahan itu mah kan lebih isolasi ya. Jadi orang tuh banyak pingin perut rata tapi cuman sit up aja, sit up berpuluh kali. Iya. Itu yang dilakukan bapak dulu ya. Ngaruh ya diet sama compound tuh ya yang melibatkan banyak otot sih. Gitu ibu-ibu ya, kalau mau mah ayo atuh diet ya, masak sendiri terus ikutan ngijim sama kita lah, saya kasih ininya gitu ya. Kasih apa nih? Kasih PT gratis. Kasih barbel untuk diangkat gitu. A few moments later. Oke, tadi kan pertanyaan nomor 2 sudah dibahas sama Pak Andi bahwa perut saya besar, ngecilinnya gimana ya? Pola makan ya, lokal kan, terus emang harus dilatih gitu supaya otot perutnya tumbuh. Jadi otot itu kan sebenarnya memakan lemak. Otot makan lemak? Wow, suka tuh ya makanya. Makin banyak otot makin banyak lemak yang gitu. Otot tuh banyak makan energi tuh. Makanya ya untuk turun berat badan sebenarnya nggak cukup kalau ingin mempercepat lagi ya, nggak cukup makan aja gitu, nggak cukup diet sehat aja, tapi bangun otot. Stres tetap dikurangi, tidur yang betul. Kembali lagi ke yang 4 itu yang pernah kita jelasin dulu. Boleh di scroll ke atas tuh ada penjelasan tentang ya, ada penjelasan tentang terus bagaimana. Banyak kan yang mau six pack gitu ya. Di gym juga saya lihat banyak gitu ya yang mau ngecilin perut gitu. Wah, crunch lah, leg raises lah, apalah gitu ya. Tapi kalau lemaknya nggak diturunin lewat diet, susah. Turunin dulu. Pola makannya dulu ya, baru jadi, kita latihan. Diet dan exercise saling melengkapi sebetulnya. Betul. Jadi tidak seperti saya ada gelambir-gelambir ya. Itu tanda bagus tuh, berarti kan lemaknya hilang, tinggal kulitnya aja yang mungkin kurang elastis ya. Karena gendut terlalu lama ya. Iya, tapi juga mungkin kalau nggak pakai prosesnya autopagi, ya memakan sendiri itu loh, sel-sel yang nggak perlu mungkin hilang. Dan dulu tuh zaman Jepang gitu ya, tentara Amerika itu di kawan kan, mereka kan gede-gede, nggak dikasih makan dong sama orang Jepang. Harusnya pas dikeluarin, nggak dibebasin si tentara Amerika itu kulitnya gelambir-gelambir dong. Harusnya gitu ya, betul. Ternyata enggak, karena kan tubuh melakukan namanya proses autopagi, jadi makan hal yang nggak perlu. Ini apaan gitu ya, kata tubuh tuh ya udah makan aja, hilangin gitu. Dan autopagi itu bisa dicapai dengan usaha, kedua dengan exercise. Jadi kembali lagi makan dan olahraga. Exercise guys, gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 3. Apa? Pak, saya tuh mau nge-gym tapi saya tuh nggak mau punya otot, takut kayak gitu. Kenapa? Ya mungkin ada beberapa orang yang terlihat maskulin gitu. Ada yang seperti itu, atau misalnya agak-agak gemes-gemes gimana gitu kalau lihat orang cuma berototnya gitu. Padahal kan kita tahu. Mungkin pertanyaannya itu dari cewek ya? Ya, kok Bapak tahu? Sering bergaul sama cewek ya? Kalau Mbak pasti pengen tahu. Oke. Tapi gini,
cewek itu nggak bakalan seberotot cowok karena testosteronnya masih tinggi cowok. Mungkin testosteron ibu cuman selevel atau sebanyak anak 10 tahun cowok. Jadi kan yang bikin kita maskular itu sebenarnya hormon testosteron. Jadi cewek itu nggak sebanyak even dia workout banget sih, tapi ada gitu cewek segede Aderai. Nggak ada sih, tapi yang berotot Ya, pernah ada. lihat Cuman ya kan gitu. nggak gede-gede amat gitu kan. Jadi emang myostatin namanya yang ngebatasin otot untuk tumbuhnya cewek itu lebih kecil gitu. Kalau saya sih jujur gue pengen berotot, tapi ya nggak seberotot Om Adirai gitu, mesti seberotot yang kayak cewek gitu, karena kita tahu kan bagi Iya, apa kegunaan otot. manfaat otot itu Nah, kan boleh jelasin deh. ya pertama untuk menyimpan kelebihan glukosa ya, kalau kita makan berlebih disimpan di situ selain di liver ya di dalam bentuk glikogen gitu. Jadi glukosa cadangan kita di otot gitu. Nah kalau misalkan besok kayak nggak makan terus olahraga ya itu yang dipakai Bu. Jadi kalau dia otot kita sedikit terus glukosa kita banyak gitu kan, otomatis penyimpanannya cuma sedikit, kemungkinan akan penuh dan glukosanya masih berlebihan disimpannya dalam bentuk lemak. Stofet lagi. Iya, makanya kan Aderai itu bisa makan satu piring gede mungkin, tapi nggak jadi lemak tubuh karena dia di store-nya di otot. gitu ya. Cewek kalau nggak mau gemuk tapi masih mau makan nasi gitu ya makanlah bangunlah otot gitu. Gimana sih Pak cara bangun otot? Ya nih yang masih muda mah ya masih gampang gitu ya, hormon pertumbuhan masih ada gitu, silakan gitu ya dilatih aja gitu Pak, resisten training, angkat beban gitu ya. Kalau kita mah di atas 30 tahunan ya pertama protein kita harus cukup, kedua latihan beban, ketiga istirahat, balik lagi ya. Jadi untuk memicu sintesis otot itu kalau kita mah harus 2 gitu, cukupi proteinnya 30 gram per makan. Kalau mau mah ya ini mah menurut dokter Gabriel Leong, saya sering lihat podcastnya tuh, jadi 2 gram per kilogram tubuh kita gitu. Badan saya 65 ya, 130 gram protein per hari, tapi proteinnya dari hewani kalau bisa, karena protein hewani sama nabati beda Bu. Dari tempe sama daging ayam atau daging merah beda. Gitu. Jadi saya sih lebih nyaraninnya ke hewani ya. Ada anti nutrien juga. Jadi anti nutrien tuh yang apa ya, menghalangi penyerapannya gitu. Jadi yang ngomong sayur-sayur tuh ngertinya anti nutrien. Kan di bayam mah ada gitu kan, di almond ada anti nutrien tuh, jadi dia menghalangi penyerapan nutrisinya gitu. Kayak di almond ada magnesium mungkin ya, tapi dia juga mengandung phytate gitu, phytate. Nah itu yang menghambat penyerapan magnesiumnya sendiri gitu kan. Jadi harus hati-hati gitu ya. Di tempe pun saya pernah baca ya, di tempe itu lebih banyak jadi Korea kesana. Hari kayak urin itu. Iya Bu, jadi kalau saya sih hewani lebih utama ya kalau dari protein gitu, lebih bioavailable gitu ya. Bioavailable gitu deh, lebih tersedia, lebih siap diserap gitu ya sama tubuh ya hewani gitu. Terus ya angkat beban sih untuk sintesis otot tuh. Iya betul. Jadi Mas Anto sebenarnya nggak suka tempe, it's okay loh. Iya. Asal sukanya daging merah ya, nggak suka daging merah. Oh nggak suka tempe? Dia takut fobia sama tempe. Nggak elit banget ya. Fobia sama tempe dia. Ya. Oke. Terus tadi apa? Ya bangun otot kan tadi. Gunanya otot ya?
ya kita gerak pakai apa sih sebenarnya? Ya kalau kita menggerakkan sesuatu Ya otot. pakai otot. Sama satu otot itu nggak proinflamasi ya. Iya, ya mengeluarkan myokine namanya. Jadi setiap dia kontraksi mengeluarkan myokine. Jadi itu anti-inflamasi. Beda sama lemak ya. Kalau makan pro ya. Jadi dia mengundang inflamasi. Kalau dia nempelnya di liver misalkan ya, ya radang si livernya karena diundang semua lemak yang nempel. Kalau gitu. otot mah enggak justru ya. Iya, setiap kontraksi dia gitu mengeluarkan myokine. Terus ya itu buat gerak kita. Dan otot itu umur 30 tahunan ke atas udah mulai menyusut, Bu. Otot. Iya, menyusut, namanya sarkopenia. Jadi kalau kita nggak latihan, nggak proteinnya nggak cukup, ya kemungkinan kita akan mengalami tropos otot, sarkopenia namanya. Iya, makanya banyak yang di hari tuanya nggak bisa jalan karena ya ototnya itu nggak ada. Mungkin yang benar aja kayak Adera ini nyantai-nyantai aja dah. Sehat mulu, malah makin muda gitu ya, nggak kelihatan. Ya kemarin saya ngeliat tuh, ya Allah, kok nggak kelihatan sekian puluh tahun gitu. Nah iya itu otot. Otot tuh bikin awet muda juga gitu ya. Jadi Ya kelihatan organ panjang umur tuh otot, makanya silahkan bangun otot. Jangan takut berotot teman-teman, saya aja berotot kok aja. Walaupun sakit. Benar. Oke, itu tadi pertanyaan nomor 3 sudah terjawab ya. Jadi jangan takut berotot. Terus berotot-berototnya perempuan tuh tidak akan seberotot kayak laki-laki gitu. Jadi santai aja sih. Jadi kita masih tetap punya body yang keren lah gitu ya. Hourglass gitu ya. Nggak kayak apple shape atau apa sih yang satu lagi teh? Ya kayak buah gitu. Kayak buah bir ya. Nah itu kalau cewek sering latihan ntar bodinya kayak hourglass gitu, kayak gelas apa sih? Jam gelas tuh kayak gitu dah. Iya, lengit jam gitu. pasir gitu ya, Lengit gitu ya. Aku belum lengit apa ya? Udah. Udah. Oke, ada maunya dia. Nomor 4, Pak. Pak, saya tuh kalau mau kurus kan bukan kalau mau kurus, ini pertanyaannya, saya tuh belum bisa cut karbo, Pak ya. Secara lah beberapa tahun ini memang mengkonsumsi karbo, tapi pengen sehat gitu seperti kita semua. Ada cara mensiasatinya nggak, Pak? Ya mungkin yang jadi masalah itu makan karbo tuh dia lebih cepat menaikkan gula darah ya, daripada protein mungkin, daripada lemak mungkin ya. Dan karbo tuh nggak esensial. Terus kebiasaan berpuluh-puluh tahun. Ya, dan itu yang bikin sulit orang untuk move karbo. Nasi itu udah seperti teman hidup, esensial di setiap makan kita. Jadi kita kalau belum makan nasi ya, masuk angin. Makan. Sebenarnya kita nggak butuh karbo seperti nasi ya. Yang esensial tuh sebenarnya mah glukosa darah gitu kan. Makanya kalau kita hipogliksemia kan bisa masuk rumah sakit karena itu yang esensial tuh glukosa darah, bukan glukosa yang diintek dari luar gitu. Karena tubuh bisa membuat sendiri glukosa dari gliserol lemak, dari glikogen, dari protein juga, asam amino melalui gluconeogenesis bisa. Jadi kita nggak makan nasi, karbo pun nggak masalah, tubuh bisa makan sendiri, bisa bikin sendiri gitu. Ya, kalau buat teman-teman yang belum bisa makan dari situ, mungkin intake proteinnya dicukupin dan didulukan ketika makan, karena ya selain makronutrien paling penting kalau menurut saya, protein itu juga mempunyai faktor satiety yang tinggi gitu ya. Jadi bikin cepet kenyang. Jadi kan kalau di kita masalah makan tuh gini, nasinya 1 piring, ayamnya air lauknya nyamprit apa sih, peri Medan gitu. Nah gitu. Jadi udah
ya udah gitu ya, teri medannya habis, ya udah tinggal nasinya doang gitu kan. Dan Dicampur. itu biasanya mengundang yang lain tuh. Ya, ambil yang lain ya. Nah, coba kalau misalkan ada ayam dulu misalkan 30 Telur gram, dulu ya. 100 gram tuh mengandung sekitar 30 graman atau 26 gram ya. Nah, itu membuat kita kenyang dan Nggak pengen berlebihan makan. nah, dan ketika kita pun intake karbo, nasi misalkan ya terakhir tidak menaikkan gula darah secara signifikan. Jadi buat teman-teman yang belum bisa move on cut karbo, nggak apa-apa ya, sambil jalan gitu belajar intake protein dulu baru karbo yang terakhir ya. Yap, Gitu, bisa betul sambil. sekali Bu. Oke, nah ini ada yang lucu nih. Kalau mau kurus kurangi karbo, banyakin air putih. What do you think about that? Karbo mungkin Betul ya menguranginya. iya mungkin ya, low carb mungkin ya, tapi kan kita perlu lihat juga karbo itu ya emang bisa membuat kurus ya, tapi jangan sampai makanan selain karbo tapi makanan yang kurang sehatnya di intake juga. Misalkan ya definisi karbo di kita mah apa sih? Nasi ya. Yes. Nasi, iya itu cuma nasi doang yang masuk yang kategori karbo isi ya. Tepung, mie itu boleh gitu. Mie boleh, padahal alkohol pun masuk ke karbo. Terus fruktos pun, gula jagung pun masuk ke karbo gitu kan. Buah-buahan juga. Jadi sebenarnya mah ya karbo low carb ya gitu ya, efektif kan karena keto tuh low carb, ultra low carb gitu ya. Tapi makanan yang gak sehatnya pun harus dikurangin gitu. Oke. Jadi ya kita jangan sampai kurus tapi penyakitan gitu. Ada kan dirty keto gitu ya? Iya. Ada kan? Ada banyak. Sosis dimakan. Yes. Karbonya iya rendah sih. Tapi segala dimakan selain nggak real karbo. food ya. Iya. Oke. Gitu Bu. Jadi diganti sama air putih apa karbonya? air putih. Ya kan gitu. Dietnya adalah kurangi karbo, banyakin air putih. What do you think? Gini, air putih itu sebenarnya kita cuma butuh 700 ml ya sehari. 2 liter Pak. Eh. Loh, orang ngomong kayak Ya begitu kan, loh. enggak juga. Jadi Kalau kita banyak minum, kemungkinan apa sih kalau kita minum misalkan 1 liter satu kali makan, 1 kali minum? selain Pingin pengen pipis, pingin pipis. Kalau nggak bisa pipis, ditahan, jadinya apa? radang dong. Radang, jadi sistitis, radang kandung penuh. Jadi ya kalau saya sih kalau pengen minum ya minum, kalau nggak ya enggak. Gitu. Jadi jangan karena satu hari tuh harus sekian liter gitu kita Wah, blok gitu kan dulu ya. Ya tubuh tuh ngasih sinyal. Ya kalau lagi pengen minum ya minum aja Minum gitu. aja, kalau enggak, Secukupnya gitu ya. Cukupnya. Oke. Iya, jadi What do you think about that? ya kurangi karbo gitu, tapi protein nggak dicukupin, lapar Bu. Ya, nonsense ya. Iya. Oke. Asli, protein, balik lagi ke protein. Jadi intake protein yang cukup, kurangi karbo udah oke, minumlah secukupnya. Minum secukupnya, ya benar gitu. Oke, satu lagi Pak, what do you think about diet less salt? Sekarang lagi rame loh. Less Iya gitu. Enggak ikut. Nggak lemes gitu? Ya. Nggak tahu, aku belum pernah nyobain less salt. Tapi kalau saya lihat sih mereka less salt tuh jadi kayak makan real food gitu, jadi apa ya? Jadi Tetap balik ada. lagi ke makan makanan yang ya langsung dimakan buah, langsung sayur, udah gitu kalaupun Ini. daging juga saltnya dikit banget. Gini, jadi garam itu makro mineral esensial. Kita Makro pernah bahas artinya, tentang garam. makro itu artinya banyak. Mineral itu ya kayak sodium kan di situ. Terus ya sodium terutama ya penting buat tubuh kita Bu. Terus kloridanya kan garam tuh natrium
klorida ya, atau sodium klorida. Klorida itu penting buat pembentukan asam lambung, Bu. HCl. Jadi untuk mencerna makanan kan kita perlu asam. Si lambung itu asam gitu. Jadi dan tubuh itu punya mekanisme sendiri kalau kita sehat untuk mengeluarkan garam dari tubuh kita kalau kita berlebihan. Tuh. Intake garam sebenarnya buat tubuh manusia itu gimana sih kok hari? Ya kalau saya sih nggak ngitung ya, cuman pasti dikeluarin kalau kita kebanyakan. Nggak ya kebanyakan, terus kitanya nggak resisten insulin. Kan insulin yang menahan garam di ginjal itu sehingga kita mengakibatkan hipertensi itu. Oke. Iya kan? Ya betul, kalau normal mah ya dikeluarin sama tubuh. Jangan takut makan garam, tapi garamnya garam berkualitas tentunya. Iya, garam yang nggak di bleaching gitu ya, nggak ada packing agentnya yang nggak mengandung aluminium gitu ya, yang beriodium tuh saya kurang recommended ya, karena gitu udah di bleaching, refined salt namanya ya. Jadi ya yang pink gitulah ya, real salt atau Himalayan salt itu yang recommended. Terus ya garam juga menambah performance ketika kita olahraga. Tuh tanya yang olahraga sepedahan minum air garam. Oh iya ada mereka langsung ya. Jadi kalau dibilang garam menyebabkan sakit jantung, orang Korea makan garamnya gila-gilaan. Oh ya? Kimchi. Oh iya benar ya. Iya, orang Korea sehat-sehat loh. So justru menurut James Di Nicolo Antonio ya di bukunya itu, jadi diet rendah garam itu bahayanya lebih banyak daripada diet tinggi garam gitu. Tapi balik lagi ya, lihat kondisi. Kalau mau itu mah ya baca buku. Nah, kalau udah darah tinggi mah ya jangan gitu ya, ituin dulu apa gulanya di cut dulu gitu ya. Jadi kalau yang buat orang yang badannya fine aja mah oke lah itu garam ya. Baca Saltfix deh gitu ya. Ya mungkin itu ya ini jaga apa, jangan takut sama garam, takutlah sama gula gitu. Jangan sampai kita menyalahkan kristal putih, salah menyalahkan kristal putih gitu. Bukan sabu-sabu ya teman-teman. Satu buta. Jadi sebenarnya si kristal putih yang jahat itu sebenarnya sugar ya. Ya sayang juga kan kalau misalnya diet less salt tapi sugarnya gila-gilaan, makanya itu sama aja mengundang. Dan kalau orang kekurangan garam itu kan lemes. Yes betul. Bapak pernah kan diet less salt? Kalau pertama kali keto kan orang kehilangan garam ada di tubuhnya, pasti lemes. Itu yang bikin flu keto sebenarnya, ya pusing, lemes, hilang konsentrasi. Iya, flu keto itu sebenarnya kurang garam. Makanya kan intake-nya minum garam. Minum air garam ya. Iya. Siap. Gitu Bu, jadi jangan coba-coba. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masih ada? Banyak Pak. Saya pilih beberapa aja sih yang mendekati. Mungkin orang yang bertanya ini sering melihat Ketology Kitchen ya, Instagram Ketology_kitchen dan ngeliat status WA kamu biasanya isinya kan tentang makan protein gitu Bu. Pak Andi tuh everyday makan makan daging merah. Itu. Ya makan daging merah setiap hari, padahal enggak setiap hari teman-teman, paling seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Iya. Kan protein dagingnya katanya identik ya. Karena dagingnya daging yang katanya mahal, padahal mah susu lah ya gitu ya. Iya sih. Oke, jadi protein itu identik dengan daging merah Pak ya. Nah, kalau misalnya saya nggak suka daging merah gimana tuh gitu? Ya, kan ada gini ya, saya itu makan daging merah itu supaya kampanye juga sih Bu, bahwa ginilah, orang tuh salah gitu ya ketika kemarin juga COVID gitu kayak menaikkan imunitas tuh makan sayuran dan buah gitu. Padahal yang lebih jauh bergizi itu ya daging itu, dari telur, dari daging merah atau dari
organ hewan gitu. Saya lebih ke situ sih Bu, bukan apa-apa ya. Cuman kalau nggak suka daging merah kan ada daging putih seperti apa? Ayam, ikan atau telur atau apalagi ya, organ gitu. Cuman kan selain ini apa, selain protein kita juga harus lihat kandungan nutrisi yang lainnya gitu kan, dan jumlah per 100 gramnya gitu kan. Jadi kan kalau daging merah itu dan organ itu protein tinggi, nutrisinya juga tinggi tuh. Dan kenapa saya tidak memilih dari nabati, tempe, tofu gitu ya. Kalau tempe, tofu, tahu itu mengandung estrogen gitu ya. Ntar kita bahas estrogen itu apa ya. Terus dia mengandung anti nutrien, tadi udah dijelasin juga. Terus kan kalau protein itu harus dilihat kelengkapan asam aminonya Bu. Ya, asam amino esensialnya dan lengkap itu nggak? ada di daging merah. Iya, lengkap dan mudah diserap saudara-saudara. Jadi makanya Pak Andi makanya daging merah gitu daging ya. merah kampanye aja sih sama telur gitu kan. Tapi nggak tiap hari kok ya. Enggak, jebol. Terus dompet kita. Jangan ngomong overheat, nanti dia ada lagi dia nanti. Ya mungkin gitu lah. Jadi Kampanye aja saya. Saya ngurus dapurnya, jadi beliau itu tidak makan daging merah tiap hari, paling seminggu 2 atau 3 kali ya. Jadi gantian lah, ada telur, ada ayam gitu kan ya. Rotasi atau aja. ikan gitu beliau. Kalau saya sih memang dari umur berapa tahun gitu, semenjak melihat kurban gitu, ngeliat darah, jadi nggak pernah makan daging merah lagi. Ya, jadi kan daging kambing juga gitu ya. Iya, kadang beliau daging kambing juga. Nah berarti itu pertanyaannya mewakili saya gitu. Jadi it's okay saya nggak intake daging merah, tapi saya intake daging ayam, telur, dan kalau hati ayam sama hati sapi masih suka, liver tuh masih suka. Jadi ginjal, jantung. Kalau ginjal, jantung belum. Jadi baru itu. Kalau di luar negeri kayaknya asik, ada suplemennya tuh bisa lak gitu ya. Kalau di Indonesia belum ada. Kita bikin Bu. Nah, ide bagus ginjal Pak. sapi. Nah itu bagus, mahal kalau di luar gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, kalau mau nggak suka daging merah ya udah ganti sama telur aja. Bapak ibu pasti beli telur lah di rumah setiap hari, dan telur itu makanan kesukaan hampir semua orang. Whole aja dimakan. Dan whole dimakannya, jangan putihnya doang. Satu gitu ya. telur tuh kira-kira 6 gram lah ya. Lumayan lah. Nggak apa-apa jadi ya. Nggak apa-apa kan diganti sama telur dan daging putih gitu. Kalau bakso saya suka. Itu ada daging merahnya juga sih, asal nggak kelihatan merah banget gitu. Tapi jangan dicampur tepung. Nanti berarti nanti kita ini ya demo masak ya, bikin bakso bersama Amelia. Ponakan kita itu udah jago banget tuh dia. Jadi bakso Amelia itu. Ya gitu aja sih. Jadi it's okay nggak makan daging merah gitu. Jadi kan protein itu banyak, tapi Pak Andi sarankan bahwa protein yang kita intake ya, itu kalau harus mahal liver gitu ya. Lebih murah ya. Murah ya. Dan itu superfood banget. Ya jadi kalau memang misalnya aku mau ikut pola hidup makan seperti Bu Asrini dan Pak Andi boleh, tapi saya nggak suka daging merah, boleh kok daging yang lain. It's okay, kata Pak Andi, it's okay. Jadi ayo kita mulai hidup sehat. Pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan? Ya karena ada beberapa teman sih kardio aja katanya gitu. Kardio ya sih, membakar lemak ya. Kardio itu kayak ya, untuk kardio tuh artinya jantung Bu. Jadi latihan untuk otot jantung. Jadi otot itu kan ada otot rangka, otot jantung ya. Jadi kalau kardio kayak treadmill, kayak sepedaan, jalan itu kaki, masuknya ke kardio, jogging gitu. Okay. Jadi jalan kaki kardio masih? Iya, kardio. Jadi melatih otot jantung. Kalau melatih otot rangka, deadlift, yang nge-gym itu resistance training gitu. Ya mungkin kalau kardio terlalu banyak, yang dikhawatirkan dia bukan cuma memakan lemak kita, otot kita juga dimakan. Pernah lihat nggak orang yang suka maraton atau tukang sepedaan jarak jauh?
ya teman kita badannya kayak apa? tipis. Nah ya itu karena ototnya habis. Beda sama sprinter atau sprinter kan badan kayak Usain Bolt kayak gitu kan badannya ya. Jadi kalau saya sih lebih memilih resistance training gitu Untuk dengan menurunkan berat badan. ya membantu dengan compound movement Bu. Compound movement kayak gimana sih? Ya melatih beberapa otot Sekaligus sekaligus like deadlift gitu. ya kayak row gitu ya. Aku lakuin tadi pagi. Oke. Kayak Boleh lihat Instagram saya ya. pull Kayak gitu. up gitu kayak apa sih yang Pull up. yang apa sih itulah lupa lagi deadlift gitu ya, barbell squat, jadi melibatkan banyak otot gitu. Kalau sepedaan otot yang terlibatnya apa sih? Kaki ya. palingnya itu aja sih, yang ini diam. Kalau ibu-ibu yang senam Apa ya? Happy. kira-kira Tapi kardio juga sih kan udah kardio larinya gitu ya. ya. Terus kan habisnya makan. Bakso. Karena kalau nge-gym itu kan minimal orang tuh punya program di dietnya juga Bu, ya kan? Bapak kenapa sih dari tadi nge-gym mulu gitu? Maksudnya ke Iya atuh. Aku tuh kan pernah nyobain berbagai macam sport ya. Oke. Sepedaan. Wah, dulu mah 30 km. Empat gitu ya sepedanya. Oh, iya. 30 km gitu, tapi tuh kurus-kurus rasanya. Iya, pulangnya makan karbo. Iya, mungkin dari dietnya juga, mungkin dari efektivitasnya juga. Jadi kan angkat beban itu paling banyak membakar gula dalam waktu yang paling singkat. Gitu. Jadi kenapa saya saranin resistance training deh gitu. Dari yang cobain dulu deh. Sebenarnya nge-gym juga sih nggak mesti di tempat gym ya, kalau memang misalnya di rumah tuh ada beberapa, bisa ada beberapa. Sekarang kan orang belajar nggak harus nyewa apa gitu ya, di YouTube juga ada, banyak di IG juga ada. Belajar mah dari mana aja, ya kan? Daripada sekarang nonton drama Korea gitu ya. Ngobrol gitu. Bener ya, mendingan buat podcast tentang ya kalau pengen kurus, nutrisi, exercise gitu ya, cara untuk tidur lebih bagus, kita baca buku gitu ya, macam gitu. Jadi kita upgrade gitu ilmunya gitu. Oke. Jadi orang kesehatan nih, jangan sampai orang kesehatan tidak tahu caranya sehat. Jadi olahraga yang paling efektif untuk menurunkan berat badan adalah ya paling bagus sih resistance training ya. Jadi selain membantu membakar lemak yang banyak, ya menurut kita yang udah kita rasain lah ya, pengalaman. Jadi membakar lemaknya banyak plus bangun otot gitu kan ya. Iya. Betul. Ada pertanyaan yang terakhir ini Pak. Gini. How to be commitment and consistent. Jadi gimana sih? Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya dan Pak Andi tuh terlihatnya komitmen dan konsisten pada pola hidup yang sekarang. Nah, gimana sih ngejalaninnya supaya seperti itu? Kita jadi terus mau melakukan sesuatu itu ketika ada hasil ya. Hasil itu dicapai dengan ilmu yang tepat dan cara yang tepat gitu ya. Ilmunya harus tepat gitu. Makanya sebelum melakukan sesuatu, riset dulu. Kita belajar dulu segala sesuatunya. Jadi ketika saya nge-gym, saya belajar segala sesuatunya gitu. Nah, ketika benar ada progres, itu kita merasa di jalur yang tepat. Dan ketika kita merasa berada di jalan yang tepat, meskipun itu subjektif ya kadang ya, ya dopamin keluar dan itu yang membuat kita konsisten sebenarnya Bu, ya kan? Jadi terus support itu kan dari suami atau istri itu kan perlu ya. Jadi support itu membuat dopamin keluar, merasa kita di jalur yang tepat dan konsisten akhirnya Bu. Gitu. Ini paling seru tuh justru bareng-bareng teman-teman. Kalau misalnya kita melakukan pola hidup sehat itu bareng-bareng, saling di satu rumah ya sama-sama. Jadi ketika pas nge-gym juga kenapa sih kita milih bareng-bareng gitu ya? Karena itu tadi ketika misalnya saya lagi down nih, kadang ada beberapa hal gitu yang perlu banyak dikerjain lagi down, tapi ngeliat suami
upload segala macam, ih jadi Kabita pengen gitu, atau pas suami aduh lagi sakit nih saya emang akan latihan hari ini kayak tadi pagi, saya akan latihan deh sih cuman ituin kamu aja, oke fine. Datang ke sana mah dia lupa diri mau ngelatih saya enggak gitu. Latih sih maksudnya, cuman Asal jangan lupa main. istri aja Bu. Jadi main lagi gitu. Itu karena memang diakibatkan ada dopamin yang keluar. Nah, Betul. mungkin kita podcast dopamin tersendiri ya. Iya itu keren banget loh. Buat kita bahas. learning, buat ya buat dopamin bikin itu lebih smart ya. iya buat konsistensi dan persistensi dalam Ya, melakukan konsisten hal baik maupun hal buruk sebenarnya dopamin itu betul. Iya, Kayaknya seru deh kalau kita merokok bahas itu kan dopamin. sebenarnya pengaruh dopamin. Merokok. Iya, makanya dia orang tuh konsisten kalau ngerokok. So, ada gitu orang merokok berhenti 1 hari aja. Enggak ada Bu. Ada kalau udah dikasihin uang. Tetap merokok sih ya tapi. Iya tetap merokok dibuang gitu. Ya, kalau faktor itu di ke dalam hal yang positif kan Baik. Keren. Gitu. Jadi kalau mau konsisten ilmunya dulu perlu pelajari gitu, secara mendalam gitu sebelum melakukan sesuatu itu, terus dukung gitu pasangan Anda. Cari gitu. dukungannya. Aku mau hidup sehat nih, dukung dong gitu ya. Tanya gitu sama orang yang udah berhasil kayak gimana gitu. Mohon bimbingannya, dukungan dari orang sekitar kalau diet gitu ya. Bukan ini mau orang diet suaminya bawa gehu bala-bala gitu ya di yang mau ya. Nah, gitu kan. Itu. Benar gitu. Oke. Bisa dimengerti? Iya, bisa dimengerti. Jadi ya itu tadi saling dukung, tentunya saling mengingatkan sama Iya. pelajari dulu gitu. Pelajari Terus dulu. kalau memang ada achievement, ya puji gitu ya. Iya. Bener gak sih Iya, gitu? makanya sering-sering ngaca. Bener ngaca itu salah satu. Makanya kalau di gym tuh Kaca banyak. kaca banyak, musiknya yang Happy, nggak ada gitu. musik. Iya. Sedih-sedih ya di sana. Iya. Walaupun mungkin minuman keras nggak ada. iya benar. Jadi bener musik walaupun liriknya kadang sedih tapi motivation. musiknya Itu mengakibatkan asik ya? dopamin keluar juga, musik kayak gitu. Oke, betul. Dopamin itu kan keluar ketika kita humor gitu. Kamu nggak Betul. ngerasa ketika kamu mau ngangkat barber, kamu ketawa, saya ngelucu, tenaga balik lagi. Iya. Iya. Ada beberapa balik lagi, ada beberapa lagi karena ketawa jadi nggak kuat. Iya, tapi kan habisnya ngangkat Habisnya lagi. ngangkat lagi gitu. Angkatnya dari tadinya cuma 6 jadi 8 gitu ya. Jadi dopamin itu bisa jadi muscle power, Hmm. neural power sebenarnya kan, tapi kan otot itu digerakkan sama syaraf. Kalau gini ngaruh nggak Pak? Misalnya itu dopamin bukan ya? Misalnya let's say aku angkat 2,5 kilo gitu ya. Terus ada nih cewek datang gitu, dia angkat 5 kilo, gue juga bisa 5 kilo, terus naik lagi 5 kilo gitu. Aku juga bisa 6 kilo, aku naik 6 kilo gitu. Itu Iya. Itu juga dopamin. Yang mengakibatkan sebenarnya gitu ya. Kalau kita berhadapan dengan barbel misalkan ya 10 kilo, kadang yang bikin kita nggak sanggup ngangkat itu sebenarnya bukan otot kita nggak sanggup, tapi faktor motivasinya nggak ada. Ya, jadi udah ngeliat tuh, alah gila, gila aja itu 6 kilo berat udah capek nih, gitu berat ya. gitu ya. Oke. Nah, coba kalau saya bilang gini, ayo kamu bisa. Kadang kan suka ada tenaga tambahan. Nah, itu dopamin yang jadi power buat saraf kita, neural fuel ya, bahan bakar buat saraf. Jadi menggerakkan otot kita. Kalau mungkin yang takut nge-gym dopaminnya belum ada, belum untuk itu muncul, belum muncul gitu ya. Oke. Kalau yang misalnya gini Pak, pengen misalnya kita buat temen nih gitu, aduh aku pengen liatin temen nih, angkatan aku udah segini gitu, itu dopamin juga bukan sih, atau show off atau apa gitu? Show off sih ya. Show off itu mah ya. Tapi kan mungkin ada ya, karena untuk unsur ras pengen, maksudnya pengen memotivasi ya mereka benar-benar. gitu. Tapi bikin takut Bu. Oh iya sih. Tapi bikin ngenesin dan gila dia mah misalnya udah sekian, aku sekian, tapi iya. itu mah kan maksudnya kita mau proses ya, memotivasi aja. Kita juga bisa, kenapa Anda nggak bisa gitu. Betul ya kan. Makanan juga sih sebenarnya bukan karena kita pengen pamer makan apa, tapi pengen tahu aja iya, gitu. Makanan yang kita makan supaya kurus tuh ini loh.
bukan show off dagingnya mahal ya, rib eye gitu. Enggak Ya. Nggak niat gitu ya. Enggak. Dagingnya juga nggak diapa-apain sih, cuman di pan doang, padahal lebih gampang gitu masaknya sekarang. Iya, hidup sehat tuh gampang. Iya deh, masak juga nggak aneh-aneh, jadi cuma itu lagi, tapi nggak bosan. Yang susah tuh ketika kita udah sakit. Yes, makanan enak pun jadi nggak enak kan kalau dirujuk sana sini, minum obat. Iya, nggak bisa makan. Produktivitas menurun gitu ya. Kesukaan makanan kita juga karena nggak ada biasanya kalau udah minum intake obat itu lidah jadi pahit, jadi malas makan gitu ya. Kita jauhilah kesakitan itu dengan menjaga kesehatan kita. Nice, ini mau belajar jadi institut nih. Oke. Itu pertanyaan terakhir Pak. Jadi podcast hari ini kita sudah menjawab 9 pertanyaan. Sebenarnya banyak pertanyaan, tapi ada beberapa yang memang sudah bisa saya jawab karena kita sering ngobrol gitu. Tapi ini ada beberapa yang harus dibantu sama Pak jawabannya. So teman-teman, jangan takut hidup sehat. Jangan takut, nggak usah takut, justru harus mau hidup sehat gitu. Jadi hari ini adalah ceritanya jangan takut nge-gym gitu. Jangan takut sama garam, jangan takut sama Ntar kita bahas tentang gym tersendiri, Bu. Oke, boleh. Setelah kamu gym gitu apa aja sih sebenarnya gitu kan? Setelah kamu pelatihan atau sebelum? Sebelum aja. Boleh. Oke. Kalau perlu nanti diajarin cara nge-gym di rumah ya buat ibu-ibu di rumah, kalau yang nggak sempat nge-gym nih, pengen ada beberapa otot-otot yang dilatih, pengen ada goal-goal yang dilatih kan. Kalau goal perempuan mah mohon maaf yang dilatih pengennya perut rata, pantat agak lumayan berada gitu ya, dada besar. Nah itu nanti dikasih latihannya ya. Siap. Oke. Itu saja teman-teman, hari ini kita jadi Q&A. So nanti kita ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Kita mau bahas apa? Ada banyak sih PR-nya Pak Andi tuh ya, mulai dari estrogen, mulai dari magnesium, mulai dari dopamin, alat masak, iya, terus pengganti makanan banyak gitu. Cuman beliau sedang mempersiapkan gitu, beberapa kegiatan, sehingga ya mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di podcast yang lainnya gitu ya. So, nantikan juga di podcast kita mengenai hobi. Nanti juga kita akan bahas hobi, dan kita akan bahas juga mengenai editing ya, mengenai kamera, dan jangan lupa juga nanti ada beberapa mata kuliah yang akan masuk ke podcast kita ya di channel YouTube kita. Jangan lupa di subscribe juga. Yang lainnya boleh dilihat buat subscriber baru kita nih, boleh lihat lagi di atas tentang pola hidup sehat kita berbagi tentang itu. Ada beberapa mungkin yang bisa bisa bermanfaat buat kalian, buat Bapak Ibu di sana di rumah. Nah, itu saja mungkin ya. Ada pesan terakhir? Jangan takut nge-gym. Iyalah gitulah. Ya, investasi lah gitu ya. Karena sekarang tempat-tempat gym itu ada kok beberapa yang memang tidak terlalu tinggi biayanya ya. Murah lah segitu. Iya, worth it ya, 16.000 sehari lah gitu ya. Pengganti kita beli mie ayam. Kita ke sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kita. Sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.